12 200 275. Nama saya Judirmi Fauzan, NIM 13122000276. Perkenalkan, nama saya Rema Sefri Fatrozi, NIM 13122000288. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila Zura Putri, NIM 1312200 316. Ya, kenapa harus ada kuliah? Kenapa nggak kosong aja jadwalnya? Udah deh, kayaknya sekarang aku harus berangkat kuliah biar nggak macet di gedung. Oke, tasnya udah di motor, semuanya udah di motor, tinggal keluarin motor. Sepatu dulu kali ya. Nggak bisa dibuka lagarnya. Astaga, mobilnya Farah lagi. Aku harus ngecat Farah buat mindahin mobilnya. Jawab, coba telepon deh. Halo Far, ini mobilmu di depan pagar rumahku. Bisa nggak kamu kesini buat pindahin? Aku buru-buru mau berangkat kuliah ini. Saya kedangan pasti jam segini macet banget. Ya, cepetan ya. Duh, ini Salsa kenapa lagi pakai telepon segala dan nyuruh aku ke depan? Iya Sal, ada apa? Mohon maaf ya Mbak Farah, itu bisa nggak tolong pindahin mobilnya? Kenapa emangnya Sal? Soalnya motorku nggak bisa keluar, aku buru-buru mau berangkat kuliah. Emang nggak cukup tuh motor keluar? Nggak cukup, aku tadi udah nyoba buka pagar, terus nggak cukup. Bisa nggak pindahin mobilnya? Emang udah dicoba ya? Harusnya cukup nggak sih motor? Udah Mbak, makanya aku nelpon Mbak Farah buat pindahin mobil. Bisa nggak pindahin? Kan kayaknya udah, ya sekali dua kali kayaknya Mbak Farah parkir di dekat pagar rumah. Iya sih, tapi kan cuma sebentar. Ada urusan juga bentar, habis itu mau keluar lagi kok. Ya, yaudah Mbak, sekarang coba ini pindahin mobilnya. Mundur dikit aja biar saya bisa ngeluarin motor buat berangkat kuliah. Soalnya saya Waduh, saya belum selesai kerjaan di dalam. Mbak, bentar aja mundurin mobil. Mbaknya bisa sabar bentar nggak? Saya selesaiin dulu baru saya mundurin mobilnya. Ya bisa, cuman ya gimana, aku juga buru-buru gitu loh. Nggak cuma Mbak aja yang punya urusan. Harusnya cukup nggak sih itu ada ruang celah dikit buat ngeluarin motor? Mbak, nggak bisa, makanya aku telepon Mbak Farah. Udah dicoba emang Mbak? Sudah, nggak bisa keluar. Masa nggak nutupin banget kok? Mbak, itu udah, sekarang Mbak Farah ambil kunci mobilnya sekarang. Terus Saya belum mundurin. selesai Mbak. Ya, Sebentar aja, bisa nggak nunggu sebentar? kan cuma ya nggak sampai 1 menit Mbak, mundurin Sebentar mobil. aja. Ya ampun Mbak, terus gimana? Terus saya telat kuliah gara-gara Mbak Farah gitu. Saya selesaiin sebentar, nanti saya mundurin. Mbak, gak bisa, ya ampun mundurin doang lu. Coba dulu motornya udah coba Gak keluarin. bisa. Emang udah dicoba? Sudah. Itu saya sudah ngasih space buat motornya juga. Mbak, kalau cukup gak mungkin aku ini telepon Mbak Farah buat mundurin mobil. Mbak Farah, jangan ambil kunci motor, ayo keluarin mobilnya. Gampang kan? Tapi bisa nunggu sebentar nggak? Aku selesaiin sebentar, terus kita ambil kunci buat tak mundurin. Ada apa ini rame aja? Ini nih Salsa nggak mau. Ini juga salah. Malah jadi salah-salahan, emang apa masalahnya? Ya saya mobil saya di situ tapi cuma sebentar. Habis itu saya nunggu mau nyelesain bentar, Mbak Salsa mau tak suruh nunggu nggak mau. Mau ini, mau keluar ke kampus, mau ngambil motor. Itu Mau ngeluarin saya motor juga juga, bisa nggak kok bisa motornya keluar. Ya seharusnya kalian nggak salah-salahan gini. Ntar kalau salah-salahan gini, ntar gimana titik tengahnya ini? Nah ini yang salah, mau keluarin. Ya seenggaknya jangan rame-rame lah. Saya sebagai tetangga merasa terganggu. Masa kalian sebagai tetangga nggak? Ya terus gimana Mas? Kayak gini aja, kita panggilkan BRT. Gimana? Kan saya nggak bisa memihak salah satu, biar BRT aja yang Ya udah cepetan. Oke. Panggil aja Bu. BRT.
Bu RT, ini tadi ada yang ribut dulu tetangga-tetangga. Masa gara-gara tempat parkir aja mereka malah ribut-ribut. Coba tolong kita. Siapa yang ribut? Nah, itu salah sama Farah coba. Nah, coba tolong pihaknya dibawa Iya. ke sini. Bentar. Ayo, Mbak Salsa sama. Udah. Ada buatnya udah ada tuh. Ayo kita buatnya daripada jumjiman semua. Ayo. Sudah ada orang-orang ini. Kenapa ini tadi Mbak? Gimana tadi Mbak Salsa sama Mbak Farah masalahnya? Please ya. Ini Farah cari masalah sama saya Bu. Ya apa awalnya itu tadi? Soalnya kan saya mau ke kampus, mau berangkat kuliah. Nah terus pas saya buka pagar itu tiba-tiba pekerjaan itu nggak bisa buka gitu loh. Nah ternyata ada mobilnya Farah parkir nih depan pagar rumah saya. Jadi saya nggak bisa ngeluarin motor kan, gitu. Terus saya minta ke Mbak Farah buat mundurin mobilnya sedikit gitu loh. Tapi Mbak Farah nggak mau mundurin mobilnya gitu, karena ada urusan lah, apalah alasan banyak banget gitu. Terus Mbak Farah ya apa tadi? Ya benar, memang saya parkir mobil di depannya pagernya Mbak Salsa ini. Tapi kan saya cuma sebentar dan saya sudah, bagi saya nih ya, saya sudah ngasih celah dikit buat Mbak Salsa lewat gitu. Kan naik motor juga kan, jadi nggak perlu celah banyak-banyak. Itu bagi saya dan itu menurut saya juga sebentar nanti keluar lagi kan. Terus saya mau nyelesain bentar, saya nyuruh Mbak Salsa buat sabar, nungguin bentar. Saya sekalian ambil kunci mobil buat mundurin mobilnya, tapi Mbak Salsa udah ngotot-ngotot gitu sih. Terus tadi kok rame-rame itu tadi kenapa itu tadi? Rame-rame. Ya tadi saling auto juga. Farahnya nggak mau mundurin mobil, padahal kan ambil kunci mundurin mobil selesai, saya keluar udah nggak ada ribut-ribut apa-apa. Gara-gara tetangga dengar saya sama Farah ribut-ribut, akhirnya dipanggilin lah Bu RT gitu. Jadi tadi Mbak Salsa itu maunya Mbak Farah segera mindahin mobilnya. Iya. Terus kalau Mbak Farah maunya nyelesain Sabar bentar dulu, sekalian masalahnya ambil dulu. Gitu ya. Ya gimana nyelesainnya? Orang Mbak Farah nggak mau mundurin mobilnya, saya buru-buru juga. Nah, karena di sini saya posisinya sebagai penengah ya, saya tidak memihak Mbak Salsa, nggak memihak Mbak Farah juga, terus juga saya harus netral. Nah, kalau dari masalah yang saya lihat nih, sebenarnya bisa kalau Mbak Salsa itu mungkin agak lebih sabar dulu, nunggu untuk Mbak Farah nyelesain masalahnya, terus juga baru mindahin mobilnya. Tapi juga kalau Mbak Farah karena tadi parkir di depan rumahnya Mbak Salsa sampai nutupin jalan, itu juga ya kalau dilihat sebenarnya kurang ya, karena tadi kan jadi menutup akses jalannya Mbak Salsa gitu. Jadi ini kalau dari Mbak Salsa sama Mbak Farah menurutnya gimana ini untuk penyelesaiannya? Ya kalau saya sih maunya mobilnya Mbak Farah mundur aja sedikit gitu loh. Saya minta waktunya Mbak Farah aja buat mundurin mobilnya gitu, biar motor saya bisa keluar gitu. Mbak Farah keberatan nggak kalau misalnya langsung mindahin mobilnya gitu? Sebenarnya nggak keberatan, tapi kayak sabar bentar aja, sekalian ngambil, terus ngomongnya baik-baik juga. Saya kan bagi saya juga mikirnya udah ngasih celah tadi kan, intinya bisa keluar. Ternyata mungkin nggak cukup ya ternyata gitu. Jadi ada masalah tadi sampai Mbak Salsanya juga ngerasa terganggu karena aksesnya ditutup tadi, ngerasa ditutup. Ya kalau saya sih mungkin ya mungkin sayanya yang kurang sabar ya. Cuman next time Farahnya juga kalau misal memang mau parkir mobil sebentar itu mungkin bisa izin saya gitu loh Bu. Saya tuh kabarin, ini saya parkir mobil, kamu suka atau enggak, kamu ada perlu apa enggak di luar gitu. Itu sih pastinya. Nah untuk sekarang ini karena kita sudah jelas ya ini permasalahannya gimana, terus untuk penyelesaiannya gimana, mungkin untuk saat ini Mbak Farah bisa tolong dibantu minggirin mobilnya dulu supaya Mbak Salsa nanti bisa lewat, karena kan pagernya kehalang kendaraannya Mbak Farah. Terus untuk selanjutnya mungkin Mbak Farah bisa Ya, izin tadi itu dulu berarti. gitu ke Mbak Salsa biar sama-sama paham lah, biar nggak ada salah paham lah intinya ya. Atau mungkin langsung ngasih celah yang agak space banyak gitu ya. Gitu juga boleh. Biar nggak Kalau kejadian Mbak lagi kayak gini. Ya, pokoknya kalau kedua belah pihak sudah sepakat terus sama-sama nggak keberatan, ya insya Allah kedepannya nanti itu bisa terhindar lah dari masalah-masalah seperti ini gitu. Saya maaf juga ya Mbak Farah kalau misalnya saya buru-buru Mbak Farah gitu, karena saya juga buru-buru mau ke kampus gitu. Ya saya juga minta maaf. Mungkin space yang saya kasih kurang ya kayaknya. Maaf ya.
sudah damai semuanya. Sudah. Berarti selanjutnya saya kabar-kabaran dulu aja ya. Nanti saya juga tambahin ya di grup Iya. RT RW supaya kalau misalnya ada yang parkir itu ngasih celah buat pemilik rumahnya supaya bisa keluar masuk. Terus juga kalau misalnya mau parkir di depan pun tuh izin dulu gitu sama yang punya rumah, biar yang punya rumah itu nggak bingung kalau mau keluar atau mau masuk rumah gitu ya. Ya bisa gitu. Buat pembelajaran ya mbak-mbak, jangan rame-rame lagi ya. Iya. Iya udah gitu. Makasih ya Bu RT. Ya. Maaf ya Bu, ganggu waktunya. Hati-hati loh. Ya, mari. Dadah, waalaikumsalam. Ya, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan mediasi yang ada di video tersebut. Mediasi sendiri itu adalah suatu proses negosiasi yang berlangsung dengan melibatkan pihak ketiga yaitu mediator. Nah, di sini mediator tersebut yang ada di video sebagai Ibu RT adalah Nikita. Nah, untuk mediasi sendiri itu ada mediasi di luar pengadilan dan mediasi di dalam pengadilan. Nah, untuk di dalam video ini tersebut itu terjadi di luar pengadilan dan diselesaikan secara kesepakatan. Nah, untuk mediasi di dalam pengadilan itu biasanya seseorang yang bersengketa atau berperkara itu mengajukan pendaftaran ke pengadilan dan ketua pengadilan negeri menunjuk mediator yaitu hakim. Nah, untuk hakim sendiri itu tidak boleh sekaligus menangani perkara yang ditunjuk. Maksudnya adalah, jadi kalau untuk hakim yang sudah menjadi mediator itu tidak bisa menangani perkara yang masuk apabila perkara itu memang masuk ke dalam pengadilan. Nah, untuk selanjutnya untuk asas-asas dalam mediasi itu ada proses mediasi bersifat informal. Nah, di dalam video tersebut mediasi dilaksanakan secara informal, yaitu berada di rumah Ibu RT dan yang dilakukan secara santai dan untuk proses beracaranya tidak seperti di pengadilan. Untuk yang kedua, waktu yang dibutuhkan itu menyelesaikan sengketa itu singkat. Maksudnya singkat adalah proses mediasi bisa diselesaikan secara langsung dalam waktu itu, dengan catatan para pihak yang bersengketa dengan ditengahi oleh mediator bersepakat untuk menyelesaikan masalah dengan mencari titik tengah dari permasalahan tersebut. Untuk yang ketiga, yang pasti mediasi tersebut harus sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bermasalah atau bersengketa. Nah, apabila tidak selesai atau tidak disetujui oleh para pihak, maka mediasi tidak bisa dinyatakan berhasil. Untuk yang keempat, ada biaya ringan dan murah. Untuk mediasi itu maksudnya biaya ringan dan murah itu di luar pengadilan itu bisa dilakukan di mana saja, bisa di seperti contohnya di video tadi di rumah BRT dan tanpa menggunakan, istilahnya tanpa membutuhkan biaya-biaya yang secara mahal itu. Untuk yang kelima, prosesnya bersifat tertutup dan rahasia. Dan untuk di video tadi yang menjadi mediator itu adalah BRT sendiri dan para pihaknya, jadi sifatnya rahasia untuk permasalahannya. Yang keenam, untuk kesepakatan bersifat pengakhiran perkara. Kesepakatan bersifat pengakhiran perkara untuk dalam permasalahan tersebut yaitu para pihak Salsa dan Farah bersepakat untuk mengakhiri mediasi tersebut dengan sepakat untuk sama-sama
bersepakat untuk mengakhiri perkara tersebut. Untuk yang terakhir, hasil mediasi itu bersifat win-win solution. Maksudnya win-win solution, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Para pihak sama-sama legowo untuk menerima dan kembali lagi sepakat menyelesaikan masalah tersebut. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan ilustrasi pada tugas video kami. Nah, kita menggunakan sebuah ilustrasi yang dimana ada dua orang yang bernama Salsa dan Farah. Mereka ini mempunyai selisih paham terkait dengan penutupan akses jalan yang ditutup oleh Farah sendiri. Sebagai pemilik rumah, Salsa keberatan dan timbullah suatu sengketa atau masalah. Jadi setelah timbul masalah tersebut atau sengketa tersebut tidak menemukan titik tengah, nah kita gunakanlah proses mediasi ini. Dan karena di mediasi ini ada mediator, maka ada Bu RT yang menjadi penengah sebagai mediatornya. Dari sana kedua belah pihak yang mempunyai selisih paham ini akhirnya menemukan kesepakatan antara mereka, yang dimana itu dibantu oleh mediator Bu RT sendiri. Jadi di model mediasi menurut Lawrence Bollens ini ada 4 ya. Yang pertama adalah settlement mediation, facilitative mediation, lalu yang ketiga transformative mediation, yang keempat evaluative mediation. Tapi pada ilustrasi yang kita gunakan adalah settlement mediation, yang dimana artinya adalah salah satu jenis mediasi yang bertujuan utamanya untuk mencapai kompromi atau kesepakatan antar pihak-pihak yang berselisih. Dan dimana tadi di ilustrasi sebelumnya itu kan ada Farah dan Salsa yang ada selisih paham. Lalu dengan menggunakan metode mediasi settlement mediation ini itu bisa mencapai kesepakatan bersama dengan akhirnya selisih paham ini menjadi hilang. Adanya mediator itu membantu untuk menyelesaikan selisih paham dan akhirnya mencapai tujuan kesepakatan bersama dan menemukan win-win solution begitu. Ayo ndang. Terus mediasi bersifat Kita sedang informal, membuat waktu yang video dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa menggunakan mediasi relatif singkat. Dan tadi itu kayak gak perlu lama-lama gitu loh. Terus berdasarkan kesepakatan para pihak. Putih-putih couple. Manut lah aku lah, manut lah. Ada Nikita. Ada aku. Stay itu? tune di video YouTube. Mas Rema dari definisi terus bahas kalau Kita sedang membuat di video luar pengadilan dan di dalam negosiasi. pengadilan. Terus Mas Rema ngomong kalau di Negosiasi. kasus ini itu Mediasi, mediasinya Menggunakan konsiliasi. di luar pengadilan. kenapa kok gitu soalnya? Ada soalnya. Enggak, itu enggak kehalang, coba deh keluarin. Gak bisa. Biar ya. Ini gimana? Aku aja gak cukup. Gimana kok aku? Tanya beli rumah tuh ada garasinya. Ngapain kau beli mobil tuh ada garasinya? Nah, untuk penjelasannya ada Lah, itu kalau kok ya, dia sih malah bal-balan.